Yang ini kan, ya. Yang di belakang nggak lihat saya gitu ya. Bisa dengar ya suara saya? Ini cukup bagus ya? Cukup bagus di belakang. Cukup ya? Ya. Hah? Coba aja Pak ya. Pak Tuan Rumah Habib Najib Salim Atamimi, Ketua Panitia Kiai saya. Ketua Panitia Kiai Haji Wahyu Muryadi, Ketua Umum Partai Berkarya Mayor Janate Satya Yuda dari Dewan Energi Nasional, Profesor Effendi Suhud, peneliti utama politik BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro MA, saya banggakan. Sekali lagi terima kasih undangan ini, dan kita berkumpul di sini dalam suasana dan musim politik. Politik dalam keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu adalah definisi politik di sekolah-sekolah, di universitas-universitas. Politik adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan rakyat. Itu dalam arti yang ilmiah dan baik. Berarti kita di sini semua menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Bahwa warga negara di negara di mana rakyat dari sejak awal menentukan dan menghendaki bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Kita bukan negara kerajaan. Saya kira itulah yang mendorong bapak-bapak dan ibu-ibu mau berkumpul, mau mendengarkan para calon-calon pemimpin. Dan saya kira itu baik. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berada di kampung, bapak-bapak yang berada di daerah, bapak-bapak ibu lebih tahu keadaan rakyat. Bapak yang lebih tahu, bapak yang lebih merasakan, bapak-bapak ibu yang merasakan semua. Kita mengerti semua. Tadi film itu bukan sesuatu yang aneh bagi saya. Saya sekian tahun Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani. Saya sekian tahun sampai sekarang masih Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Saya sampai sekarang masih Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa sampai sekarang. Dan saya berjuang di bidang politik sejak 2004. Saya di tentara dari usia 18 tahun sampai saya berhenti tahun 98 akhir. Waktu saya muda, saya sudah tanda tangan. Saya siap mati untuk negara dan rakyat Indonesia. Dan saya memilih berbakti dan mengabdi di pasukan tempur. Pemberontakan banyak operasi. Sekarang rodo muda. Sekarang jiwa masih muda. Tapi dalam pemikiran kita waktu itu, kita mau bagi tugas. Kami di tentara, kami ingin jaga bangsa dan negara. Kita jaga rakyat kita. Dan kita memberi dan membangun bangsa dan masyarakat kita. Karena dari kecil kita yang cinta bangsa dan negara, kita ingin bangsa, negara dan rakyat kita hidup dengan martabat, hidup dengan harga diri. Dan untuk itu tidak boleh ada rakyat kita yang hidup seperti tadi di film itu.
kita faham dan kita mengerti tujuan kemerdekaan adalah rakyat tidak hidup dalam kemiskinan seperti itu. Dari awal itu pengertian kita, itu keyakinan kita. Karena itu kita siap. Saya sebagai anak muda waktu itu, saya siap mati untuk republik ini agar rakyat kita bisa hidup makmur dan tidak seperti itu. Saudara-saudara, kita mengalami ratusan tahun kita dijajah oleh orang asing. Ratusan tahun. Dan kita tahu dari sejarah, kita faham, kita mengerti bahwa kekayaan kita terus diambil. Kekayaan kita terus, bukan kita yang ke Eropa, orang Eropa yang ke sini. Mereka datang waktu itu, mereka cari kekayaan kita, rempah-rempah kita, karet kita, minyak kita, semua. Dan mereka memperlakukan kita sebagai makhluk yang rendah. Kita disuruh kerja paksa. Kita tidak punya harga diri. Bahkan di tempat-tempat umum mereka pasang papan-papan prasasti Honden and Inlander Verboden. Saya masih lihat Letnan 1 Prabowo Subianto tahun 78, Komandan Kompi 112, prasasti Verboden for Honden and Inlander, dilarang untuk anjing dan pribumi. Yang di bawah ini salah. Bahasa asli Belanda itu Verboden for Honden. Honden dulu. Honden itu anjing. Baru pribumi. Jadi kita dianggap lebih rendah dari anjing. Jadi bapak-bapak sekalian, adegan tadi dalam video, ini sama. Tiap mereka menjajah itu, ini di India. Di India, dogs or Indians not allowed. Dogs and Indians, di sana kan orang India. Lalu pribumi selalu orang India. Kita selalu kita dianggap di bawahnya anjing. Saya ini perlu sampaikan karena banyak di sini banyak generasi penerus ya. Bahwa kita lupa bahwa kita selalu diadu domba, kita selalu dipecah belah sampai hari ini. Dulu VOC namanya, dulu Knil, sekarang pakai macam-macam yang lain. Saya ini bukannya saya mau ajarkan kita benci orang asing, tidak. Saya tidak mengajak kita benci siapapun. Saya tidak mengajak kita benci orang barat, tidak. Tapi kita jangan jadi terlalu lugu, terlalu bodoh. Karena kita ini terlalu ramah kadang-kadang. Ini budaya kita. Iya kan? Budaya kita ini ramah. Coba kalau ada rumahnya luar biasa ini, ya kan? Lebih besar dari rumah saya itu. Ya ini bukan rumah ini, kastil, benteng. Saya nggak tahu di Malang ada benteng kayak begini nih. Ini berapa lantai Pak itunya? Hah? Liftnya 3 lantai. Ada bunker di bawah. Tapi coba ya, di rumah kalau bapak-bapak kedatangan tamu, iya kan? Pasti tamunya dipersilakan kan? Monggo, monggo. Pinara, monggo. Dan kalau perlu pinjam gula ke tetangga. Iya kan Bu? Hah?
agak lain. Terus terang aja lain. Bukan kita kawan saya, teman sekolah ajak saya. Ya saya ikut, diajak belajar. Begitu sampai di rumahnya, saya lihat keluarganya lagi di meja makan, lagi makan. Karena waktu makan. Dia bawa saya ke tempat kamarnya, Prabowo, kamu di sini aja ya. Kau tunggu, saya makan dulu sama keluarga saya. Ini buku, coba kau belajar buku dikasih saya. Saya, oh ya, nampaknya keluarga saya. Ini makan malam untuk keluarga saya, kamu bukan keluarga saya. Saya ajak kamu belajar, bukan ajak makan. Jadi dia nggak salah. Ini saya mau ceritakan, budaya kadang-kadang berbeda begitu. Jadi sifat kita ini kadang-kadang terlalu baik. Apalagi ketemu orang asing, iya kan? Kalau ketemu Londo, kayaknya hebat. Padahal di sana nggak jelas kita, ya kan? Nah, sekali lagi, saya tidak memanas-manasin, tidak. Tapi ini benar, karena ini jawaban terhadap adegan tadi. Jadi, setelah saya pelajari, dan saya sudah tulis buku, berbagai buku saya sudah tulis, dan saya sudah bicara. Dari sejak awal saya putuskan saya harus masuk politik. Kenapa? Saya lihat sesudah tahun 98 arah bangsa kita salah. Kita terlalu percaya dan terlalu manut dan terlalu mengikuti dari barat. Elit kita sebagian besar belajar ke barat. Termasuk saya. Elit kita terkesima oleh barat. Termasuk saya juga. Saya dulu terkesima sama barat. Waktu muda, begitu hebat. Amsterdam hebat. Rotterdam hebat. Paris hebat. London hebat. Waktu saya, jadi saya yang dulu ajaran nenek moyang kita, ojo gumunan. Saya dulu gumunan. Kagum, kaget. Lama-lama saya belajar sejarah. Itu dibangun dengan kekayaan kita, saudara-saudara sekalian. Amsterdam, Rotterdam itu dibangun dengan kekayaan dari kita semua. Nah, pertanyaannya adalah yang pinter siapa? Kalau mereka bisa mengambil kekayaan kita, yang pinter siapa? Dan yang bodoh siapa? Kita harus mawas diri. Kalau kita diberi kekayaan oleh Yang Maha Kuasa, kita diberi harta, tapi kita tidak jaga harta itu, kita tidak mengelola harta itu, dan orang lain ambil harta itu, salah siapa? Kalau kita naik, katakanlah naik bus, dompet kita hilang, itu salah siapa? Salah pencopet atau salah kita? Menurut saya itu bukan salah pencopet, profesi dia adalah copet. Itu salah kita. Kita tidak menjaga kekayaan kita. Berarti kalau bangsa kita tiap tahun selama puluhan tahun, ratusan tahun kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, itu salah siapa? Salah orang yang ambil atau salah kita sendiri? Kita harus koreksi diri. Saudara-saudara sekalian, inilah perjuangan saya. Saya sudah tulis buku. Saya minta maaf, tadinya saya mengira yang hadir hanya 100 orang. Saya bawa buku hanya 100 kalau tidak salah, ya. Tapi saya tinggalkan, dan kalau bisa nanti kita segera kirim, ya kan? Pakai apa ya? Titipan kilat, saya kirim segera supaya bisa semuanya bawa buku. Bapak-bapak bawa pulang buku saya. Tolong bapak-bapak buka buku saya, pelajari, baca. Kalau ada yang bapak anggap tidak benar, atau bala kosong, atau sesuatu yang bohong,
dibuang aja buku itu. Jangan nggak usah diperhatikan, tapi tolong dipelajari. Jadi inti daripada buku saya akan ringkas. Intinya adalah bapak-bapak sekalian, sejak ratusan tahun tentunya mereka jajah kita, kekayaan kita diambil keluar. Di situ Bung Karno waktu berjuang, dia bikin pidato yang terkenal, Indonesia menggugat, di mana dia menjelaskan kenapa Indonesia harus merdeka, karena bangsa Belanda mengambil kekayaan kita terus-menerus. Dia sebut semuanya. Angkanya, karet diambil, minyak bumi diambil, kopi, teh, segala macam. Setelah kita merdeka, setelah tahun 50, 60, dan 70, sampai 98, saya melihat data-data ekonomi hampir tidak berubah. Hampir tidak berubah. Sampai beberapa tahun, saya menyampaikan sesuatu dalam pidato saya tahun 2004, waktu saya masih digolong oleh elit kita waktu itu, yaitu sistem kapitalisme neoliberal. Sistem neoliberal keliru dan tidak akan mensejahterakan rakyat. Itu saya sampaikan tahun 2004. Dan saya bikin buku dan tulisan dan sebagainya, dan sebagainya. Saya dicemoohkan. Saya dicemoohkan karena dulu sebagian tokoh kita, sebagian elit kita masih neoliberal. Apa masih neoliberal? Apa inti dari sistem kapitalisme neoliberal? Sistem kapitalisme neoliberal mengatakan boleh yang kaya segelintir orang. 1% boleh kaya. Nanti kekayaan itu akan menetes ke bawah. Itu teorinya itu. Biar yang kaya sedikit, kekayaan nanti akan menetes ke bawah. Ternyata ini keliru. Netesnya mungkin butuh waktu 200 tahun, kita sudah mati semua. Dan ini adalah neoliberal. Di Indonesia masih ada yang bertahan. Sekarang tokoh-tokoh barat, Hillary Clinton, coba. Dia sendiri mengatakan, ya kan? Ekonomi menetes ke bawah, harus dikubur dalam-dalam. Itu tokoh barat semua. Lanjut. Ini ketua IMF, sama dia mengatakan, sistem ekonomi menetes ke bawah, meningkatkan kesenjangan pendapatan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Ini tokoh-tokoh barat sudah ngomong begitu. Saya bertanya dengan segala hormat, adakah tokoh-tokoh Indonesia yang berani mengatakan seperti itu sampai sekarang? Padahal bapak-bapak, kiai-kiai yang dekat sama rakyat, bapak-bapak merasakan. Kalau tidak pemerintah yang turun tangan, yang keliru. Saudara-saudara sekalian,
Jadi kita masih miskin banyak, kita harus mengerti penyakit itu apa. Ya. Kalau badan tidak sehat, kita periksa ke dokter, periksa darah, ketemu, oh kolesterol terlalu banyak, ya kan? Gula terlalu tinggi, atau apa. Nah, kita pelajari situasi ekonomi Indonesia, ternyata benar. National wealth artinya mengalir keluar kekayaan nasional. Dan ini sudah berjalan terus-menerus sekian tahun. Baru berubah beberapa tahun ini, dan harus diakui ini salah satu prestasi dari pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah tidak menghargai bangsa sendiri. Terlalu kagum sama yang dari luar. Saya tidak mengerti ini. Sifat apa ini ada di kita? Kalau ada putra bangsa berbuat baik, kadang-kadang tidak dihargai. Kalau ada pemimpin kita yang berbuat baik, tidak dihargai. Bahkan diejek-ejek, dicari-cari kelemahan. Saya ini, maaf ya, saya ini harusnya, Anda kan tahu saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Ketawa lagi. Orang kalah diketawain. Aduh ini. Kalahnya 2 kali lagi. Jadi saudara-saudara, nah ini nih, saudara-saudara, nah ini beliau menang. Tapi entah insting, entah apa, begitu beliau menang, kalau di negara lain atau bisa saja beliau habiskan saya sekalian. Tidak, beliau ajak saya bergabung. Beliau ajak saya, ayo mari sama-sama kita berbakti kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan ternyata benar, dengan kita bergabung, dengan kesejukan ekonomi kita tambah maju. Nampaknya ekonomi hanya bisa baik kalau ada kesejukan, ketenangan. Kita nggak mungkin kita bisa berbuat dagang, kita bertani, kita apa dalam keadaan kacau. Jadi ini keberhasilan kita. Dapat pandemi COVID luar biasa, Indonesia salah satu negara yang paling cepat mengatasinya. Tidak diperkirakan, mereka ramalkan Indonesia hancur. Bapak-bapak sekalian. Jadi untuk mengatasi ini semua, Pak Jokowi melakukan begitu banyak program untuk membantu orang miskin. Saya minta dipasang slide, ya, terutama yang apa ya, yang kartu-kartu semua yang sudah di, ya. Ya, coba dilihat ini. Kartu Indonesia Sehat, 96,8 juta orang BPJS gratis, 236 juta layanan kesehatan gratis tahun 2022. Kartu Indonesia Pinter, anggaran 12 triliun, 17,9 juta siswa, 2,2 juta siswa sekolah agama, 908.000 mahasiswa, 67.800 mahasiswa agama. Kartu sembako, 18,7 juta keluarga menerima manfaat. Program Keluarga Harapan, 10 juta keluarga penerimaan manfaat. Ini bukti keberpihakan pemerintah, ini kebijakannya Pak Jokowi. Dan sekarang banyak orang yang nyerang-nyerang, yang jelek-jelekin Pak Jokowi. Saya kira ya, mbok ya kita hormatilah orang yang sudah berbuat baik, yang buat benar. Bahwa kita masih harus berbuat lebih, benar. Bahwa kita belum puas, benar. Bahwa banyak yang belum sempurna, benar. Tapi
Mari lihat. Saya kira para kiai, para ustadz-ustadz saya mengajarkan, katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Ya kan? Hanya untuk kekuasaan orang bersedia untuk menjelek-jelekan. Saya tidak pernah mau menjelek. Saya dijelekkan, saya difitnah, saya dihujat. Bapak-bapak saksi semua. Saya tidak pernah menjawab. Saya tidak pernah membalas. Saya pernah punya guru mengatakan, biar orang memfitnah kamu, Prabowo. Fitnah itu datang ke kamu. Kalau itu tidak benar, itu akan kembali ke dia. Lebih parah lagi. Kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Saya benar. Ada orang terang-terangan mengatakan saya, ya kan, tidur di depan presiden dalam rapat di kabinet. Padahal saya lagi catat. Ada yang mengatakan saya tempeleng dan cekek wakil menteri, ya kan? Orang gila itu yang ngomong. Tapi sudahlah, saya pasrah saja, benar nggak? Karena saya yakin rakyat Indonesia sudah tidak bodoh. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Rakyat Indonesia pinter-pinter. Mereka mengira rakyat Indonesia bisa dibohongi terus. Saya tidak. Saya serahkan ke rakyat. Silahkan menilai yang benar dan yang baik yang mana. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang intinya adalah saya akan persingkat. Jadi kita langsung lompat. Banyak ini saya sekarang dengan tim saya membuat suatu strategi yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita tidak mau bicara lagi pembangunan. Pembangunan itu normal. Pembangunan itu biasa. Kita mau bicara transformasi. Kita mau bikin transformasi. Kita akan lompat. Kita katakan bahwa kita mau, pertama kita harus menghilangkan kemiskinan dalam waktu yang cepat. Bukan mengentaskan kemiskinan, ya kan? Bukan mengurangi kemiskinan kapan-kapan. Rakyat kita susah sekarang. Ya kan? Cara kita bagaimana? Kita punya 8 visi misi. Nanti bisa dibaca. Kita punya yang disebut Asta Cita, ya kan? 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Bisa disingkatkan aja. Hanya supaya ada slide, ini semua ada. 8 ya. Asta Cita, 8 cita-cita kita. Lanjut. 17 dulu, 17 program ya. Di 17 ini pertama swasembada pangan, energi air. Di bawah itu pemberantasan kemiskinan. Hilangkan kemiskinan. Dan semuanya tersedia pupuk, benih, pestisida langsung ke petani, tidak liwat siapa-siapa, tidak liwat siapa-siapa. Catat, rekam Prabowo Subianto kalau jadi presiden Republik Indonesia, pestisida, pupuk langsung ke petani, tidak liwat perantara. Dan kita akan hitung, kalau memang petani itu punya lahan, petani itu ingin tanam, kalau perlu pupuk itu kita langsung, dan subsidinya kalau bisa sebesar-besarnya. Petani itu produsen, petani itu menghasilkan makan, petani itu pahlawan masa depan bangsa Indonesia. Dan ini semua intinya adalah 8 program hasil cepat. Yang pertama, saya diberi mandat oleh rakyat, yang program akan saya laksanakan adalah makan siang untuk semua anak Indonesia. Makan siang
dan susu untuk semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan bantuan gizi untuk anak balita, walaupun dia belum sekolah, dia anak Indonesia, usia dini, dan anak yang masih dalam kandungan ibunya, karena dia di dalam kandungan ibunya 9 bulan, harus dibantu, harus didukung. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau lagi ada anak Indonesia yang kurang gizi. Saya sangat terpengaruh, saya lihat, saya tanya dia, kamu umur berapa? Umur 9 tahun, Pak. Badannya seperti 4 tahun. Saya tanya sebelahnya, kamu umur berapa? Saya umur 10 tahun, Pak. Badannya seperti 5 tahun. Jadi ternyata anak ini mengalami stunting. Stunting artinya kurang gizi. Sel otaknya tidak bisa berkembang, sel otot tidak bisa berkembang, sel tulang tidak bisa berkembang. Jadi jangan-jangan dia nanti jadi buruh di pelabuhan juga tidak sanggup karena lemah. Jangan-jangan dia jadi petani pun tidak sanggup karena lemah. Jadi ini sangat strategis, dan mereka, saya sudah hitung, yang harus kita kasih makan adalah 82,9 juta anak. Nanti pertanyaannya ada, banyak ini orang bertanding, iya kan? Belum apa-apa sudah mengatakan apa bisa, iya kan? Uangnya dari mana? Iya kan? Uangnya yang dikorupsi itu, ya kan? Sama yang bocor-bocor itu, kita harus hentikan kebocoran itu. Tapi kita sudah hitung, Indonesia sangat kaya. Ini yang berita bagus yang ingin saya sampaikan. Ternyata Indonesia kekayaannya di luar dugaan kita. Dan itu kita laksanakan dengan apa? Dengan strategi yang Pak Jokowi canangkan dan saya akan teruskan, yaitu hilirisasi. Apa arti hilirisasi? Sumber kekayaan kita, semua kekayaan kita tidak akan kita izinkan dijual murah ke luar negeri. Kita tidak akan izinkan dijual gelondongan sebagai batu. Kita wajibkan diolah di Indonesia. Itu namanya hilirisasi. Dan kita sudah membuat contoh pertama, yaitu nikel. Pak Jokowi sudah melarang ekspor nikel. Ekspor nikel. Ini tahun 2020 Pak Jokowi larang ekspor nikel. Tahun 2022 penghasilan kita naik 1000%, 10 kali lipat, jadi 33 miliar dolar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam 2-3 tahun ini terjadi perang Ukraina. Karena perang Ukraina, harga BBM seluruh dunia naik, harga pangan seluruh dunia naik, harga pupuk jadi langka. Karena inilah kita punya uang untuk subsidi. Kalau tidak, banyak negara sudah bangkrut. Indonesia masih bertahan. Ini baru satu. Ini nilai tambahnya. Kalau kita izinkan ekspor dijual murah gelondongan, yaitu begitu kita olah jadi nikel sulfate naik 11 kali. Begitu jadi precursor naik 19 kali. Begitu jadi katoda naik 38 kali. Nanti seluruh industri dan kita punya nikel. Nanti kita akan jadi pusat
industri baterai dunia. Salah satu. Dan nilainya naik 67 kali. Dan banyak negara di barat berang sama kita. Kita diadu ke WTO ini. Ya. Tapi panggil saya, Menan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin. Ya kita makmur. Tidak mungkin kita akan jadi negara ya seperti sekarang itu. Rakyat kita harus puas dengan gaji yang kecil. UMR terus. Kita tidak mau. Kita mencanangkan hilirisasi. Dan tidak hanya nikel. Kita sudah punya 21 komoditas yang akan kita hilirisasi. Ada 8 sektor yang utama, ya, mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, laut, perikanan, kehutanan. Dan komoditasnya 21. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas, perak, aspal dari Buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, rajungan, rumput laut, garam. Akan kita hilirisasi. Kita juga sudah punya rencana. Kita sudah bikin ini. Ini contoh nilai tambah hilirisasi nikel. Tadi sudah saya jelaskan, di ujungnya kita akan bikin kendaraan listrik. Lanjut. Ini tembaga. Tembaga juga begitu. Konsentrat 2 kali, katoda naik 3,9 kali, copper billet 9 kali, copper wire 24 kali, kabel listrik 71 kali, penggerak motor listrik 39 kali. Ini dampaknya. Lapangan kerja terbentuk, naik, peningkatan sekian puluh miliar, ujungnya ekspor. Lanjut. Boksit, tembaga, lanjut. Timah, gas bumi, lanjut. Minyak bumi, semua akan naik terus. Terus, lanjut. Jadi, bapak-bapak, kita sudah siapkan 21 komoditas. Pohon 21-nya itu ada yang kita sebut peta atau pohon industri. Kita sudah rencanakan ini detail. Jadi saya mau cerita, di Jepang, 1 kilang minyak menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30%-nya adalah limbah. Limbah ini digunakan oleh 40.000 pabrik. 1 kilang menghasilkan 40.000 pabrik. Bisa bayangkan nggak kalau kita punya 1, 2, 3 kilang minyak, 4, 5, 6 smelter, puluhan ribu pabrik, berapa ratus ribu anak-anak. Kita bekerja, berapa ratus ribu insinyur, berapa ratus ribu yang bisa dapat gaji yang bagus. Ini yang kita sebut pohon industri. Bisa dilihat, kita tidak mau jual murah, kita mau nanti ini semua. Industri ini, industri ini, industri ini, industri. Lanjut. Pohon industri nikel. Selama ini kita jual murah batu, enggak. Kita mau hasilkan pabrik, ribuan pabrik.
Lanjut. Boksit. Boksit bahan baku untuk alumina, alumina dirubah menjadi aluminium, aluminium bahan untuk pesawat, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi, untuk semua barang-barang kehidupan. Bayangkan, selama puluhan tahun kita jual gelondongan. Dan kita beli pesawat terbang, kita beli mobil, no. Kita harus bikin mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Semua harus buatan Indonesia sendiri. Lanjut. Timah. Lanjut. Minyak bumi. Lanjut. Gas bumi. Terus. Lanjut. Saudara-saudara sekalian. Jadi kesimpulan kita mampu dan kuat ototnya. Ingat, mati-mati hadapan Islam, fisika, kimia, kedokteran, semua. Tapi sekarang anak-anak kita malah harus belajar kemana. Kita ingin nanti anak-anak kita jadi kuat, pintar, cerdas. Itu rencana kita. Buku saya dibuang saja, tidak usah milih saya jadi presiden. Tapi kalau Anda yakin dan Anda ingin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Bapak-bapak, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak.